Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fatayat NU, selamat kembali kita mengadakan acara yang luar biasa pada hari ini dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan mendengarkan refleksi dari sosok yang sangat tepat untuk bicara di acara Fatayat kita kali ini. Beliau adalah Ibu Dr. Maria Ulfah Ansor. Beliau adalah anggota DPR RI di era Gus Dur, Bu Maria. Kemudian beliau juga dan sekarang ini beliau adalah komisioner Komnas Perempuan. Banyak sekali yang bisa kita pelajari, sahabat-sahabat Fatayat sekalian pelajari dari beliau. Maka sejak awal saya ingin sekali mendengar pengalaman beliau, refleksi beliau, baik sebagai santri dan sekarang sebagai nyai. Kemudian pengalaman beliau sebagai anggota DPR, terjun langsung di dunia politik, memperjuangkan isu-isu perempuan, pengalaman beliau sebagai perempuan, kemudian pengalaman beliau memperjuangkan itu semua, isu-isu perempuan dan persoalan perempuan melalui Fatayat, melalui peran beliau waktu itu di DPR RI dan lain sebagainya. Jadi saya tidak ingin memperlambat waktu, jadi kita akan mendengarkan langsung saja dari beliau. Monggo Ibu Maria. Kita temanya yaitu ingin belajar dari jenengan, refleksi jenengan dalam memperingati Hari Santri Nasional ini, juga dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Bagaimana kemudian sosok Nabi Muhammad SAW ini mengguide atau menjadi inspirasi dalam langkah-langkah jenengan selama ini. Monggo Bu Maria. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya banggakan ini para sahabat-sahabat, wabil khusus Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Cirebon, para pembina Fatayat NU Kabupaten Cirebon dan seluruh jajaran pengurus Fatayat Cirebon serta seluruh anggota Fatayat NU Cirebon maupun Fatayat-Fatayat yang lain di seluruh Nusantara. Ini peringatan Hari Santri Nasional soalnya, jadi saya harus menyebut Nusantara. Yeah. Baik, saya kira yang pertama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaannya sangat luar biasa. Saya kira apresiasi saya untuk sahabat-sahabat Fatayat Cirebon yang menyelenggarakan peringatan Hari Santri Nasional sekaligus peringatan Maulid Nabi ya. Yeah. Berarti nanti terakhir kita harus baca sholawat musawah ini bareng-bareng ya. Ada Mbak Roziko yang suaranya luar biasa, nanti bisa. Ya, saya kira teman-teman pasti sudah hafal gitu, karena itu jangan sampai lupa. Jadi sholawatannya itu apapun eventnya, kita menyapa Rasulullah, tapi musawah, salawat musawah itu juga menjadi bagian yang persembahan kita kira-kira dalam untuk ininya ya, pada Rasulullah. Ya. Baik, saya kira saya mungkin sekedar ini aja, tadi diminta refleksi ya. Jadi refleksi sebagai santri maupun sebagai alumni santri, kira-kira seperti itu ya. Sebagai nyai. Sebagai nyai, karena saya bukan nyai, jadi saya belum bisa merefleksikan sebagai nyai. Nanti biar teman-teman saja yang menilai, yang melakukan refleksi yang sudah nyai. Karena kalau kita mengacu pada undang-undang pesantren, Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang pesantren itu salah satunya
pesantren itu juga dan santri itu tidak bisa dipisahkan. Jadi ibaratnya ibarat uang itu bolak-balik namanya memang beda. Satu namanya santri, satu namanya pesantren. Tapi dua hal ini tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi di situ jelas sekali bahwa santri itu tidak bisa melepaskan diri dari pesantren. Karena santri itu adalah orang yang sudah atau orang yang sedang belajar keilmuan di pondok pesantren. Dan pondok pesantren juga tidak bisa dikatakan pesantren jika tidak ada santrinya, betul nggak? Kira-kira itu kan. Jadi, nah refleksi saya yang pertama adalah apakah kita sudah melakukan peran-peran sebagai santri? Karena saya sudah alumni, jadi apakah saya kira teman-teman semua juga sudah menjadi alumni pesantren kan? Apakah kita semua sudah melakukan peran-peran sebagai santri gitu ya, baik yang masih di dalam pesantren maupun yang sudah berkiprah di luar pesantren. Ini menjadi refleksi saya yang pertama gitu. Lalu yang kedua, mungkin peran apa yang sudah kita lakukan atau peran apa yang harus kita lakukan sebagai santri gitu ya dalam kehidupan keseharian kita, apapun profesinya, dimanapun tempat kita berkhidmat atau tempat pengabdian kita, itu ada misi yang saya kira juga sangat tegas gitu ya disampaikan, dimandatkan gitu. Apakah itu juga sudah bisa kita lakukan? Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin sedikit ya mungkin bertanya kepada teman-teman, siapa yang sudah membaca tentang sejarah pesantren di Indonesia? Tahun berapa? Jadi pada abad keberapa pesantren itu di Indonesia dimulai? Sekitar, kalau saya tidak salah, ya, sekitar 200 abad setelah tahun 500-an Islam masuk ke Nusantara, berarti sekitar 1600 atau 1700 awal ya. Ya, baik. Saya kira terima kasih Mbak Mamai. Ini menjadi bagian mengingatkan memori. Mohon maaf. Jadi merunut memori gitu karena saya pernah menulis tentang sejarah singkat sejarah singkat mengenai pesantren karena saya disertasi saya adalah tentang pengasuhan anak tenaga kerja Indonesia di pesantren. Itu sehingga mau tidak mau saya mencoba harus membaca sejarah pesantren itu. Nah, kalau dari sejumlah literatur misalnya di situ disebutkan bahwa pesantren itu berdiri sejak abad ke-11. Jadi persis seperti yang disampaikan Mbak Mamai, bahwa diawalinya adalah bersamaan dengan masa penyebaran Islam yang pertama di Indonesia. Jadi pada abad ke-11 ini masa transisi sebenarnya abad 14 sampai abad ke-11 dan 14 sampai 14 itu masa transisi dari peradaban Hindu-Buddha Majapahit gitu ya ke periode pembangunan peradaban Melayu Nusantara. Jadi betul. Jadi ada unsur Nusantaranya menjadi penting saya kira. Salah satunya ditandai dengan situs Barus ya yang dan sejarah berdirinya Kesultanan Lamreh di Sumatera Utara ini pada tahun 1200 dan tentu yang jadi selain ditandai dengan situs Barus ya sejarah berdirinya Kesultanan Lamreh Sumatera Utara, kemudian juga sejarah Melayu sejarah Wali Songo. Nah, antara Kesultanan Lamreh dan karena ini selama ini kan kita di dalam sejarah Indonesia itu selalu disebutkan bahwa Islam pertama kali masuk Indonesia adalah melalui Samudra Pasai. Ternyata kalau di dalam literatur yang misalnya ditulis oleh sejumlah peneliti itu ternyata bukan di Samudra Pasai, tetapi justru di Barus gitu di Sumatera Utara. Ini Kesultanan Lamreh yang
itu ada situs ya, situs Barus namanya di Sumatera Utara ya. Kemudian di situ juga menandai berdirinya Kesultanan Lamreh, dan juga itu sekitar abad ke-12, kemudian juga disusul dengan Wali Songo. Nah, ketiganya ini menjadi mata rantai sejarah berdirinya pesantren yang masih bertahan hingga sekarang itu, dan mungkin bisa dilihat juga di bukunya Pak Zamashari Dhofir ya. Jadi secara singkat dimulai dari situs Barus. Nah, di dalam situs Barus ini kalau kita menemukan arkeologi Indonesia di dalam penggalian penelitian situs Barus di Sumatera Utara, itu salah satunya adalah diketahui bahwa Barus antara abad 9 dan sampai abad ke-14 itu menjadi bandar metropolitan gitu. Jadi dia menjadi semacam pusat kota lah gitu, yang dekat dengan pelabuhan. Kemudian juga di situ berbagai ideologi tentu saja, karena namanya metropolitan, berbagai ini ada berbagai ideologi dari yang katakan yang animisme, Hindu, Buddha, Brahma, Kristen, Yahudi itu berbaur menjadi satu pergaulan lah dalam perdagangan di Barus ini. Ini salah satu peninggalan yang juga bisa dilihat sampai sekarang. Itu masih ada kuburan orang Islam yang pertama kali ya yang dikuburkan di sana, dan belakangan kemudian diketahui mereka inilah sesungguhnya orang yang boleh dikatakan bergelar syekh gitu ya, bergelar syekh. Mereka menetap dan mengajar lalu mendirikan pusat pendidikan Islam yang pertama kali di situ gitu. Nah, dari situ kemudian prosesnya adalah kemudian berkembang gitu. Nah, pada yang kedua, ketika Kesultanan Lamreh di Sumatera Utara ini juga menjadi dikenal menjadi tertua ya pada tahun 1200. Ini mungkin bisa dilihat di tulisannya Reclef almarhum, karena beliau belum lama meninggalnya. Kemudian juga dari Kesultanan Lamreh ini sesungguhnya mulai berkembang gitu ya, karena antar kesultanan raja-raja dan yang tersebar di berbagai kepulauan ini yang kemudian juga memulai penyebaran Islam sembari, di mana di setiap titik-titik perkembangan itu, disitulah kemudian juga ada proses transformasi ya, belajar agama Islam yang menyebar di berbagai penjuru hingga sekarang. Nah, begitu juga pada masa Wali Songo itu juga kemudian dilanjutkan dengan pendekatan yang menarik dari Wali Songo adalah beradaptasi ya dengan budaya lokal. Ini juga menjadi bagian yang model saya kira dalam berdakwah kita sebagai kaum santri untuk bisa berdakwah dengan komunitas, dengan bisa beradaptasi juga dengan komunitas tanpa harus mengkafirkan, menyalahkan, misalnya merasa kita yang paling benar. Nah, ini yang saya kira model Wali Songo ini sangat menarik. Beliau ini kan beradaptasi dengan seni wayang dan lain-lain gitu. Nah, ini yang saya kira secara singkatnya seperti itu, dan kemudian istilah pondok pesantren juga pertama kali digunakan itu diciptakan oleh salah seorang Wali Songo yang namanya Syekh Maulana Malik Ibrahim dari Gresik. Ini beliau juga terkenal dengan sebutan Syekh Maghribi. Beliau awalnya sebenarnya dikenal sebagai saudagar dari Gujarat, India, tetapi kemudian sembari menyebarkan. Jadi saya kira para pedagang ini media saja gitu, bahwa para Wali Songo maupun para penyebar Islam itu, perdagangan ini menjadi media menjadi sarana untuk berkomunikasi dan melakukan upaya penyebaran Islam di Indonesia. Saya kira luar biasa ya para Wali Songo. Nah, ini saya kira menjadi model yang lagi-lagi kalau kita mau melakukan refleksi, apakah kita sudah mampu, minimal sudah mengikuti pola-pola dakwah yang dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita, baik para pendahulu di masa Wali Songo maupun para pendahulu kita di masa pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan dan hingga masa reformasi ini. Jadi ini saya kira masa yang cukup panjang
ada peradaban yang sudah disimpulkan, ada simpul-simpul peradaban yang sudah dibangun oleh para pendahulu kita ini. Hingga sampai hari ini pesantren cukup pesat gitu ya, berkembang di seluruh antero Nusantara, dan diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang pesantren. Meskipun undang-undang itu sesungguhnya bagi kita dari masyarakat santri, ada undang-undang, tidak ada undang-undang, saya kok meyakini ya bahwa pesantren akan tetap eksis gitu. Yakin banget itu, hakul yakin gitu. Jadi bahwa kemudian pemerintah atau negara membuat undang-undang pesantren, ini sebenarnya bisa jadi menjadi dua mata pisau gitu ya. Dia bisa juga menjadi keuntungan buat pesantren. Di sisi yang lain juga bisa, dalam tanda kutip bisa mengkooptasi terhadap kemandirian pesantren yang sepenuhnya dibangun, digagas, dikembangkan oleh masyarakat sipil, oleh masyarakat gitu. Dan secara turun-temurun sudah terbukti dalam sejarah kita bahwa pesantren itu bisa eksis tanpa bantuan pemerintah sekalipun gitu. Ini yang saya kira kalau kita mau refleksi yang secara makro ya, jadi dia di dalam undang-undang kalau kita baca misalnya, itu sesungguhnya regulasinya itu lemah sekali. Jadi tidak ada ikatan yang memastikan misalnya bahwa pesantren dijamin kira-kira aman, selamat, dan berkembang dengan mendapatkan biaya dari pemerintah. Itu tidak ada. Di situ kalimatnya itu pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi asrama dan sarana prasarana pesantren. Dapat. Jadi kata dapat itu tidak mengikat. Kalau misalnya kebetulan dibilang bahwa pemerintah tidak ada anggaran, ya sudah tidak dapat gitu. Kita tidak bisa mengklaim bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi kewajiban pemerintah. Ya, jadi itu yang saya katakan bahwa ini bisa menjadi ancaman dalam tanda kutip gitu ya, karena kemudian mereduksi, mengurangi ya tingkat kemandirian dari masyarakat, terutama ya dari kalangan kaum santri. Gitu. Jadi jangan sampai meskipun sudah ada undang-undang, ada bantuan, kita hanya hidup mengandalkan bantuan dari pemerintah. Saya kira mudah-mudahan kita tidak melakukan itu, dan saya yakin pesantren-pesantren kita, terutama di NU juga sudah teruji. Jadi ada bantuan, tidak ada bantuan, insya Allah tetap bisa eksis gitu. Itu yang refleksi saya yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan peran ya, apakah kita sudah bisa melakukan peran-peran sebagai santri ini sudah sesuai. Jadi karena di dalam pesantren ini kan syarat dengan kaidah-kaidah, syarat dengan ayat-ayat, dengan hadis gitu, kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi salah satunya sebut saja misalnya kalau kita peran kita diantaranya adalah kita punya kewajiban menyampaikan dakwah meskipun ya satu ayat, balighu anni walau ayah misalnya. Itu juga hadis gitu kan. Kita hafal sekali dari mulai di pesantren gitu ya. Bahkan setiap malam Jumat itu ada yang namanya hitobah gitu sampai dilombakan gitu. Jadi dengan demikian kemudian pengkaderan untuk menjadi pendakwah itu hampir pada semua pesantren itu dilakukan gitu. Meskipun tidak tertulis dalam kurikulumnya ya, tetapi itu menjadi bagian aktivitas yang selalu ada di hampir semua pesantren. Kemudian juga kita tahu bahwa kita semua di kemudian hari akan diminta pertanggungjawabannya gitu, karena kita sebagai manusia ini kan Allah ciptakan selain kita sebagai manusia untuk dengan tujuan yang pertama sebagai hamba Allah untuk mengabdi kepada Allah, kita juga diciptakan oleh Allah itu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini jelas sekali ya kalau yang pertama. Jadi saya kira ini semua orang, mandat untuk semua orang. Tetapi di sisi yang lain semua orang ini atau kita semua juga diberikan mandat sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana dikatakan di firman Allah dalam Al-Baqarah,
wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Coba ini luar biasa, itu malaikat aja kalah gitu dengan derajatnya manusia. Allah memberikan keunggulan yang luar biasa kepada yang namanya manusia, bisa mengalahkan malaikat, bahkan malaikat protes gitu. Mengapa harus manusia yang diangkat menjadi khalifah gitu? Sementara dari proses penciptaannya dan lainnya kira-kira lebih unggul malaikat gitu. Kira-kira seperti itu. Tetapi kemudian Allah ya berketetapan bahwa ini ja'alun fil ardi khalifah gitu. Jadi Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah. Lalu yang ketiga, tujuan yang ketiga juga di situ dikatakan misalnya Allah menciptakan manusia itu diantaranya adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi sebenarnya ini ketika kita lahir ke dunia, apalagi kemudian kita terlahir sebagai santri, 3 mandat ini, 3 tujuan yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia itu sudah melekat dalam diri kita gitu. Dimanapun, apapun profesinya, dimanapun tempat pengabdiannya, sekali lagi itu adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nah, ini yang saya kira ya semoga kita semua bisa menjalankan amanat itu ya. Karena ini adalah amanat dari Allah. Kemudian yang lain misalnya ketika kita ada di Fataya, tentu saja sahabat-sahabat semua adalah pemimpin gitu ya. Pemimpin di tingkatannya, tentu saja di tingkatannya masing-masing, di lingkungannya masing-masing, dengan kapasitasnya masing-masing, kita semua adalah menjadi pemimpin. Nah, ini juga kita sudah dibekali sejak di pesantren, dibekali bahwa sebagai pemimpin itu harus mampu mensejahterakan umatnya. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin, dalam hal ini para santri, para alumni santri atau tokoh agama kepada umatnya itu harus sesuai dengan kesejahteraan umatnya. Jadi ini kaidah ini sangat populer sekali di NU, tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ini saya kira juga menjadi landasan yang sangat kuat gitu. Dimanapun santri itu berada, kita selain sebagai pemimpin, sebagai khalifah, amanatnya jelas gitu. Kita juga punya acuan gitu yang sangat populer di NU. Bahkan ini di masa Gus Dur itu hampir setiap saat saya mendengar Gus Dur dimanapun beliau bicara selalu mengatakan kaidah itu, tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi yang saya kira menjadi hal yang itu yang sudah seharusnya menjadi garis ya di dalam gerakan atau di dalam perjuangan kehidupan kita. Jadi gerakan, kalau kita menyebut bahasa organisasi, bahasa Fatayat, yang menjadi gerakan. Gerakan kita itu garisnya sudah jelas. Tadi baik ya, sumbernya dari Al-Quran, dari hadis, maupun dari kaidah-kaidah para ulama. Nah, yang terkait dengan ruang lingkup rahmatan lil alamin, kalau kita mengacu pada pada lingkungan tumbuh kembangnya atau lingkungan pertumbuhan manusia, dari teorinya Bron van Brenner misalnya, bahwa manusia itu diciptakan atau berkembang itu mulai dari tingkat yang paling kecil ya, jadi namanya mikrosistem pada level pertumbuhan atau perkembangan individu. Jadi baik laki-laki atau perempuan, di tingkat individu itu kan ada orang tua, ada keluarga, itu semua menjadi bagian dalam pertumbuhan atau perkembangan seseorang. Jadi ketika kita di rumah diajarkan dengan prinsip-prinsip yang tadi, sebagaimana disampaikan di dalam lingkungan pesantren untuk belajar agama dan berdakwah tentang agama, berdakwah tentang amar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan yang terkecil. Jadi ketika kita menjadi manusia laki-laki dan perempuan di lingkungan mikro melakukan peran itu
maka di masyarakatnya pun juga harusnya mampu menciptakan masyarakat-masyarakat yang mampu melakukan peran-peran kesantrian itu. Dalam konteks yang lebih besar, misalnya jadi dari rumah yang dari individu yang kesantrian yang mengamalkan tadi peran kesantriannya, kemudian keluar masyarakat juga berdakwah untuk mengajak masyarakat juga melakukan peran-peran kesantrian melalui peran-peran pendidikan maupun peran-peran lainnya, beramar ma'ruf nahi munkar. Kemudian dalam skala yang lebih besar, di tingkat nasional pun juga misalnya menjadi bangsa, menjadi masyarakat, individu dalam rumah, masyarakat di dalam menjadi masyarakat di lingkungan yang lebih luas, lalu menjadi bangsa, katakan kita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih luas, juga menjadi bangsa yang mengamalkan nilai-nilai kesantrian, kira-kira seperti itu. Jadi yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu sudah menjadi bagian dari tadi menyampaikan dakwah kita. Pada level yang lebih besar, alam semesta atau dalam konteks global misalnya, di level dunia itu juga sama. Jadi ketika bangsa-bangsa ini bangsa-bangsa yang mengamalkan nilai-nilai kesantrian, beramar ma'ruf nahi mungkar dengan prinsip-prinsip kesantrian, harapannya di dunia pun juga di negara-negara yang lain pun juga melakukan hal yang sama gitu. Nah, ini yang saya kira bahwa kemudian ada realitas negara-negara lain yang cenderung misalnya memilih perang, yang cenderung memilih dakwah dengan kekerasan, itu soal lain. Tetapi misi Islam sesungguhnya adalah mewujudkan rahmat bagi alam semesta gitu. Bahwa kalaupun ada kasus daerah atau negara atau di dunia yang masih belum sesuai dengan rahmatan lil alamin, ya ini menjadi PR kita sebenarnya. Bagaimana kita bisa melakukan peran, mengupayakan dari skala yang paling kecil sampai dengan skala yang lebih besar, tentu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nah, kemudian ya saya kira menjadi lebar nih kalau kita bicara soal membangun kemaslahatan, ya. Mengacu pada kaidah tasarruful imam ala ra'iyah, itu sebenarnya target yang tertinggi itu membangun kemaslahatan. Itu sama dengan mewujudkan kira-kira tujuan dari syariat Islam. Maqasidus syari' yang dikehendaki Allah itu adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik secara individu, masyarakat, maupun pada skala yang lebih besar gitu. Jadi kemaslahatan manusia secara khusus maupun secara umum gitu. Nah, ini ada prinsip yang juga saya kira di pesantren kita sudah diajarkan bagaimana pilar-pilar di dalam maqasidus syariah, misalnya ada daruriyah, hajiyah, tahsiniyah. Ini menjadi landasan yang ya boleh dibilang ini pilar yang harus menjadi acuan aktivitas kita. Kalau kita dakwah yaitu acuan di dalam dakwah kita. Lalu di sisi yang lain juga ada 5 prinsip dasar gitu ya yang memberikan jaminan terhadap perlindungan manusia atau yang kita sebut yang di pesantren itu bahasa pesantren disebut dengan al-usulul al-khamsah. Menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda. Hifdzul mal, hifdzul nafas, hifdzul akal, hifdzul nasl, dan hifdzul mal misalnya. Nah, kedua perpaduan antara pilar maqasidus syari dengan prinsip perlindungan manusia ini menjadi jika disatukan, diamalkan kedua-duanya itu maka terwujudlah kemaslahatan. Prinsipnya adalah prinsip membangun kemaslahatan atau mewujudkan kemaslahatan dengan menggunakan pilar-pilar atau 5 prinsip tersebut. Ini ada yang menarik saya kira kalau kita belajar dari Pak Kiai Hussein. Beliau ketika menerima gelar honoris causa di UIN Semarang, beliau sangat bagus sekali mengkonversikan gitu. Jadi al-usulul khamsah itu beliau konversi dengan menjadi 5 prinsip HAM. Jadi beliau
menyampaikan bahwa hifdzuddin itu sesungguhnya adalah dalam konteks kekinian atau dalam konteks prinsip HAM harus bisa menjamin terhadap hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. Jadi hifdzuddin itu tidak sekedar menjaga agama, tetapi memastikan bagaimana hak kebebasan beragama dan berkeyakinan itu bisa terwujudkan gitu. Kemudian hifdzun nafas itu menjadi hak hidup, ya, tidak sekedar menjaga, memelihara kehidupan, tetapi menjadi hak hidup gitu, yang bisa semua orang memiliki hak ini gitu. Kemudian hifdzul akal ini hak kebebasan berpikir. Jadi ini konversi, Pak Kiai Husein menyebutnya sebagai konversi ke dalam prinsip HAM. Hifdzul akal itu hak kebebasan berpikir dan mengekspresikannya, berpikir, berpendapat, dan termasuk juga demo gitu. Itu menjadi bagian dari kebebasan berpikir dan bertindak gitu ya. Kemudian hifdzun nasl ini menjaga keturunan. Di dalam kitab-kitab disebutkan menjaga keturunan, tapi dalam konteks HAM kemudian menjadi hak atas kehormatan tubuh dan kesehatan reproduksi. Kita semua punya hak untuk atas kehormatan tubuhnya, termasuk juga kita punya hak untuk menentukan menjalankan tentang kesehatan reproduksi kita masing-masing. Tidak ada yang bisa membatasi terhadap hak ini. Termasuk juga kita punya hak yang terbebas dari kekerasan seksual. Ini yang saya kira juga itu amanat yang sangat mendasar. Itu menjadi prinsip yang harus dipenuhi gitu di dalam dakwah kita. Kemudian yang kelima adalah hifdzul mal, ini hak kepemilikan atas properti. Kita tahu bahwa dalam properti, dalam kepemilikan properti antara laki-laki dan perempuan itu seringkali dibedakan gitu. Jadi semua atau sebagian besar aset, properti, rumah, kendaraan, barang-barang mewah itu seringkali di dalam keluarga itu menjadi atas nama laki-laki. Di dalam dari keluarga kita, misalnya orang tua kita itu kebanyakan diatasnamakan atas nama bapak. Di dalam rumah tangga suami istri juga itu kebanyakan menjadi atas nama milik suami gitu. Nah, bagaimana ini juga perempuan punya hak terhadap properti ini. Itu juga menjadi hak saya kira yang tidak bisa diabaikan gitu, karena itu adalah hak kepemilikan yang harus kita dapatkan. Jadi ketika misalnya kita melakukan upaya bersama gitu ya di dalam keluarga, ada harta gono gini, itu begitu harta gono gini itu dikalkulasi, itu harusnya bukan sekedar harganya ya, tetapi atas namanya itu sudah atas nama kepemilikan bersama yang jika suatu saat berpisah itu masing-masing sudah punya hak yang sama gitu. Nah, ini yang saya kira juga menjadi bagian yang penting gitu di dalam kita mencoba melakukan refleksi gitu. Bagaimana kita merefleksikan nilai-nilai kesantrian ini tetap hidup gitu ya, dan berkembang sesuai dengan konteksnya gitu. Nah, kemudian ini saya sedikit ingin menyinggung tentang peran santri di masa Covid ya. Saya kira belakangan itu cukup banyak pesantren yang menjadi klaster penyebaran COVID, betul nggak? Yeah. Saya nggak tahu data yang di Cirebon itu berapa banyak pesantren yang terpapar COVID ya. Kalau tidak salah terakhir di Kuningan itu pesantren Husnul Khotimah ya, itu juga ribuan santrinya positif COVID gitu karena menjadi klaster ini. Nah di beberapa pesantren lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat juga saya kira di beberapa daerah juga banyak yang menjadi klaster penyebaran COVID, termasuk juga di Banten dan lain-lain. Jadi ini yang saya kira kita sebagai santri punya peran, bagaimana tanggung jawab kita sebagai santri dan juga alumni santri, termasuk juga para pesantren, tentu saja peran ini harus dioptimalkan gitu. Jadi kita meskipun
sejumlah kalangan ya, masih ada kelompok santri juga yang mengatakan bahwa di sini tidak ada COVID gitu. Di sini tidak ada COVID. Kita tidak akan terkena COVID karena kita setiap waktu berwudu minimal 3 kali. Itu bisa menghilangkan virus. Mereka yakin betul gitu. Saya kira boleh saja mereka berkeyakinan gitu, tetapi tolong dites gitu. Tolong dites apakah betul orang yang sudah punya indikasi positif COVID lalu berwudu otomatis dia virusnya hilang. Itu harus dibuktikan secara ilmiah gitu. Jadi ini konteksnya adalah bukan konteks di masa Rasulullah di mana belum ditemukan jenis virus, belum ditemukan alat pendeteksian. Hari ini pendeteksian itu sudah ada gitu. Jadi kita meskipun kita sebagai santri berpikir bahwa landasan kita adalah Al-Qur'an, hadis dan mengikuti keteladanan Rasulullah di masa Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, saya kira bagus gitu. Itu yang ajaran yang kita terima memang. Tetapi dalam konteks hari ini, kita juga harus membuka mata kita, membuka pikiran kita, ada alat-alat deteksi yang canggih gitu. Jadi tolong ini dimanfaatkan. Jadi kalau misalnya ada pesantren yang masih mengatakan, bahwa di sini tidak ada COVID gitu, tolong buktikan dulu gitu. Boleh saja kita meyakini bahwa terlepas dari kun fayakun Allah berkehendak bahwa berwudu bisa menghilangkan semua virus yang ada dalam tubuh kita. Tetapi dalam sunatullahnya itu ada proses. Dalam sunatullahnya itu tidak tiba-tiba kemudian seolah-olah kita bisa mengabaikan. Ini saya khawatir nanti kita menjadi takabur gitu. Tolong, karena penyebaran virus itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang gitu ya, butuh alat gitu. Dan penyebarannya itu sudah sangat nyata gitu. Bahkan para ibu nyai kita meninggal karena COVID. Para pak kiai kita, bahkan pak kiai sepuh yang sudah menjadi panutan kita, Kiai Harismatik pun juga beliau wafat karena virus COVID gitu. Coba bayangkan. Apa kita nggak belajar dari para guru-guru kita gitu. Jadi lagi-lagi ya Allah memang bisa saja berkehendak bahwa para ulama dijaga tidak tertular COVID. Kita semua dijaga tidak tertular COVID. Ya kita berdoa saja gitu. Kita berdoa minta sama Allah agar kita semua, keluarga kita, tetangga kita, pesantren kita, guru-guru kita, murid kita, semua bangsa ini terhindar dari COVID. Kita minta kepada Allah gitu. Tapi Allah juga punya kehendak. Siapapun bisa tertular gitu kapan saja jika Allah berkehendak gitu. Kalau kita mau mengandalkan pada takdir itu ya. Tetapi dalam konteks hari ini ada alat gitu yang bisa mendeteksi. Saya kira tugas kita sebagai santri bisa mensosialisasikan kepada masyarakat di lingkungan kita untuk bersama-sama menjaga jarak, menggunakan masker. Jangan sekali-kali keluar rumah tanpa masker, kecuali saat makan atau saat berwudu. Jadi yang pertama, jangan membuka masker selama di luar rumah. Bahkan di dalam rumah pun ketika di antara keluarga kita atau anggota keluarga kita ada yang terindikasi gejala COVID, gunakan semuanya meskipun di dalam rumah. Jadi ini yang saya kira iklannya menarik tuh yang di Kompas itu. Jauhi virusnya tapi jangan jauhi orangnya. Kita menggunakan masker, kita tetap bisa dekat, tetap bisa lekat dengan anggota keluarga kita di rumah gitu, tetapi tidak tertular. Nah, ini yang pertama adalah itu. Yang kedua jaga jarak. Saya kira ini juga menjadi bagian yang selalu diingatkan di dalam protokol kesehatan. Jaga jarak. Karena lagi-lagi penularannya itu bisa berantai gitu. Kita tidak tahu siapa yang terkena virus itu kita tidak tahu. Jadi lebih baik kita jaga jarak. Kemudian cuci tangan sesering mungkin, karena ini menjadi mediasi penularannya adalah melalui tangan. Ketika tangan kita memegang muka, memegang mulut, hidung dan mata dan bagian-bagian ini itu proses penularan menjadi cepat sekali. Nah, saya kira ini peran kita adalah sangat penting ya di dalam mensosialisasikan agar cukup sudah gitu pesantren yang sudah menjadi klaster pesantren yang hari ini yang berikutnya jangan sampai ada lagi. Saya kira menjadi tugas kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan juga pada komunitas pesantren. Mari kita sama-sama
Bisa sebut misalnya salah satu Bunyai Ulil ya, Bunyai yang di Kudus itu, Hafizah, beliau juga meninggal karena COVID. Pak Kiai yang di Lirboyo juga meninggal karena COVID. Ada Pak Kiai salah satu Syuriah NU Jawa Timur juga meninggal karena COVID. Dan lain-lain saya kira. Mari kita sama-sama pada kesempatan ini menyampaikan hadiah Fatihah buat para kiai-kiai, para ulama kita, para bunyai-bunyai yang sudah mendahului karena COVID ya. Ala haziniyah wa likulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir satu lagi saya ingin tentang peran santri. Kalau kita menggunakan bahasa buku itu kan ada namanya santri itu harus menjadi agen perubahan sosial. Jadi agen perubahan. Yaitu salah satunya kita bisa berdakwah walau ayatan kepada siapapun gitu ya, meskipun hanya satu orang, itu berdampak pada perubahan sosial gitu. Ketika kita menyampaikan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu sudah satu orang terselamatkan, itu juga bisa menjadi agen perubahan gitu. Jadi jangan dimaknai bahwa agen perubahan itu menunggu hasil yang besar, yang berbiaya tinggi. Saya kira kita sangat simpel, kita bisa melakukan peran itu. Nah, jangan lupa kita juga punya prinsip di dalam melakukan peran-peran perubahan ini ya. NU punya mabadi khairul ummah, itu saya kira sangat menarik. Ini juga menjadi apapun peran yang kita lakukan itu juga harus mengacu pada prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip yang tidak prinsip-prinsip tawazun ya, keseimbangan, prinsip-prinsip tasamuh, toleran gitu ya, ada toleransi terhadap orang yang berbeda. Atau misalnya dalam proses sosialisasi tentang tentang pencegahan COVID, kalau misalnya masih ada yang tidak mau dan masih tetap berkeyakinan bahwa COVID itu tidak perlu diobati, ya cukup berwudu ya silahkan gitu. Tapi kita harus bisa menyampaikan bahwa mana yang lebih afdol gitu ya, menyerahkan itu pada tanpa usaha gitu ya, atau kita dengan sambil berwudu juga kita sambil tes gitu, kita swab misalnya, atau kita bisa rapid test secara massal gitu, supaya mudah gitu mendeteksinya gitu. Dan karena faktanya juga banyak orang yang punya keyakinan COVID bisa sembuh karena berwudu gitu ya. Saya bukan mengecilkan arti berwudu ya, sama sekali tidak gitu ya. Tetapi itu harus diobati gitu. Itu harus diobati, itu yang menurut saya toleransi iya, tetapi juga harus diberikan penyadaran gitu. Kemudian peran yang kedua ya, kalau kita mengacu ya, kita melakukan selama masa COVID ini tentu saja kita juga memberikan pendampingan dan layanan kepada masyarakat. Pendampingan kepada korban, misalnya yang orang yang terpapar gitu, apakah itu di lingkungan kita atau di lingkungan pesantren atau dimanapun, kita bisa melakukan pendampingan sejauh kitanya juga bisa menyiapkan diri kita dan pastikan bahwa kita sehat. Kita dalam keadaan sehat, kita tidak terpapar gitu ya, kita menggunakan alat pelindung diri. Jadi APD itu jangan lupa menjadi bagian yang disyariatkan itu kemudian di dalam memberikan pendampingan kepada orang yang sudah terpapar COVID. Jadi kita tidak kemudian menjauhi, tetapi kita mendekati mereka, memberikan pendampingan, memberikan layanan apa yang mereka butuhkan. Jadi kalau misalnya ada yang diisolasi karena dia positif COVID gitu, karena itu kan kalau dalam satu anggota keluarga kena positif, itu kan semua anggota keluarga yang lain juga harus tes, dan yang positif harus mengisolasi diri, kita bisa memberikan bantuan apa yang bisa kita berikan gitu. Karena mereka tidak bisa keluar, tidak bisa ini ya kita yang menggunakan APD atau kita yang sehat ini, kita memberikan bantuan kepada mereka, terutama bantuan kebutuhan sehari-hari misalnya. Kita bisa bergiliran. Ini ada contoh yang menarik saya kira. Saya belum lama ini di Jakarta ada juga teman saya, pengurus Fatayat dulunya seangkatan
saya itu positif, itu alhamdulillah dengan memotivasi mereka untuk semangat, untuk sehat gitu ya. Kita bisa bergantian membantu untuk terutama logistiknya ya. Karena kan tidak selalu meskipun pemerintah menjamin gitu ya orang yang isolasi diberikan subsidi logistik pangan untuk kebutuhan sehari-hari, tapi kan kita tidak tahu seberapa banyak porsi, seberapa banyak bisa membuat mereka berselera untuk tetap bisa makan misalnya secara sehat. Nah ini saya kira menjadi bagian dari gotong royong, ini menjadi menarik, saya kira peran-peran ini sangat dibutuhkan gitu. Kemudian karena kalau nggak salah Cirebon itu juga masih zona merah ya. Kalau lihat di peta, kabupatennya sudah mulai, beberapa kabupatennya sudah mulai hijau. Sudah mulai hijau ya, beberapa kecamatannya sudah mulai hijau ya. Tapi masih ada yang merah ya, masih ada titik-titik yang zona merah. Nah, kemudian peran yang ketiga ini saya kira peran yang penting adalah pembuat keputusan agama. Kalau kita santri atau pembuat keputusan yang terkait dengan kebijakan. Ini juga kalau kita misalnya bergerak di lingkungan pesantren atau bergerak di lingkungan keagamaan, ini kan pembuat keputusan agama. Kalau kita misalnya kebetulan Allah memberikan amanat kepada kita untuk menjadi pengambil kebijakan baik di pemerintah, di DPR atau di lembaga-lembaga struktur, ya berarti kita sebagai pembuat kebijakan. Nah, pada saat kita menjadi menjadi pengambil keputusan sebagai pembuat keputusan agama maupun kebijakan, itu mabadi khairul ummah itu juga sudah melekat gitu. Bahwa ketika kita membuat keputusan, ya keputusan yang adil. Ketika kita membuat keputusan, membuat kebijakan, ya kebijakan yang seimbang gitu. Ketika kita membuat kebijakan, ya kebijakan yang juga secara eksplisit itu harus juga menghargai perbedaan, harus toleransi kepada orang yang berbeda, pada kelompok yang berbeda misalnya, dan juga harus moderat. Keputusan-keputusannya adalah keputusan-keputusan yang moderat, baik keputusan keagamaan maupun keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan. Saya kira secara garis besarnya itu refleksi saya. Jadi refleksi yang pertama adalah terkait dengan mandat kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Refleksi yang kedua adalah terkait dengan peran kita sebagai santri. Apakah kita sudah melakukan peran-peran sesuai dengan track yang digariskan ya oleh guru-guru kita ketika kita belajar di pesantren. Saya kira begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih untuk segala perhatiannya kepada teman-teman, pada sahabat-sahabat semua, baik di forum Zoom ini maupun yang ada yang menyaksikan lewat YouTube. Sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam, Allahumma fiqh lakum amitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau kepanjangan ya, lewat 30 menit. Enggak, Maria. Wow, lengkap sekali. Sampai saya bingung kalau misalnya harus mensarikan ya, tapi tidak usah saya sarikan saja, karena nanti kita sama-sama mengingatkan apa sih yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Maria. Tapi yang jelas memang sangat komprehensif, baik ini makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita memiliki kewajiban yang melekat pada diri kita sebagai hambanya. Kemudian juga refleksi beliau sebagai santri yang berkaitan dengan bagaimana beliau mengetahui undang-undang pesantren itu ada beberapa yang memang dikhawatirkan merugikan. Jadi ini kita harus tahu, orang pesantren harus tahu, dan mungkin tidak banyak yang tahu. Nah, saya pikir untuk pertemuan selanjutnya perlu nih Fatayat mengundang lagi Bu Maria khusus berbicara tentang undang-undang pesantren, karena saya yakin sekali tidak banyak dari kita yang tahu detail tentang masalah undang-undang pesantren itu. Padahal jika kita bicara tentang peran, bagaimana mungkin kita bisa berperan jika kita tidak mengetahui apa sih yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbaiki dari undang-undang tersebut, dan apa yang berpotensi merugikan kita. Nah, tadi ada Bu Maria menyampaikan bahwa ada kemungkinan undang-undang tersebut bisa mengkooptasi atau mengurangi kemandirian pesantren dan lain sebagainya. Itu menarik sekali untuk dibicarakan lebih lanjut agar kita Fatayat bisa menentukan lalu langkah dan peran apa yang kita bisa lakukan nanti. Ini berdasarkan pengalaman Bu Maria saja, bagaimana beliau
ikut mengawal tentang kebijakan-kebijakan yang pastinya berkaitan dengan pesantren, fatayat, dan perempuan. Lalu kemudian tadi saya waktu itu mengikuti sih sebenarnya Bu Maria, waktu siapa Kiai Hussein menyampaikan pidato beliau di Semarang. Semarang, ya betul. Ya. Tetapi saya tidak secanggih itu untuk menangkap bahwa ternyata 5 prinsip ya, yang hifdzul nafs, akal sama mal itu dikaitkan langsung dengan isu perempuannya. Itu yang saya kurang, pada saat itu saya agak miss mungkin ya. Jadi bahwa hak hidup itu perempuan, yang khususnya tentang tadi yang keturunan ya, berkaitan dengan keturunan, reproduksi, bahwa kita memiliki hak untuk kemudian ikut mengatur, bahwa kita punya hak atas tubuh kita. Nah, saya tidak begitu menangkap keterkaitan antara penjelasan prinsip ini dengan isu-isu perempuan secara khususnya. Dan ini hari ini dijelaskan oleh Ibu Maria, jadi saya lebih, oh ya Allah, ternyata pada saat itu Buya keren sekali ya. Keren sekali, jadi Buya keren sekali, dan saya juga mohon izin Buya, kalau Buya mendengarkan dan mungkin penjelasan saya terlalu ngelantur ya mohon diluruskan. Ya, tapi itu luar biasa bahwa sebenarnya upaya itu dilakukan oleh orang kita, maksudnya oleh orang NU, oleh Kiai NU gitu ya. Bagaimana lalu kemudian isu nasional tentang perempuan itu dikaitkan dengan prinsip yang ada di kita gitu, dan itu menurut saya luar biasa. Jadi terima kasih Bu Maria sudah mengingatkan dan sudah menyampaikan tentang hal tersebut. Lalu ya berikutnya tentang peran santri di era COVID. Betul sekali bahwa kita perlu turut serta mensosialisasikan, mencegah agar pesantren tidak menjadi klaster di mana seperti yang kita ketahui saat ini beberapa pesantren ini kita harus terbuka memang, dan beberapa pesantren masih disayangkan tidak terlalu terbuka tentang adanya COVID ini. Sebenarnya kesiapan kita itu berkaitan juga mungkin tadi ya Bu Maria ya, bahwa pemerintah mungkin kurang memberikan perhatian ke pesantren, tapi saya lihat sekarang sih sudah tidak lagi, semoga tidak lagi, sehingga kemudian ketika kita membuka bahwa di pesantren itu ada COVID, itu akan dikhawatirkan akan berdampak kepada pesantren itu sendiri, ya, baik stigma. Sekarang mungkin yang harus kita amati, yang harus kita perhatikan juga stigma yang melekat setelah adanya COVID ini. Jadi COVID pada akhirnya bukan hanya persoalan sakit fisik kalau menurut saya. Pada akhirnya juga berkaitan dengan sakit mental ya. Bahwa orang yang pernah terpapar itu atau lingkungan atau keluarga di sekitar yang terkena atau terpapar COVID ini kemudian mengalami stigmatisasi, kemudian mengalami diskriminasi, sehingga itu yang menyebabkan banyak orang merasa tidak perlu untuk membuka bahwa saya atau keluarga saya terkena COVID. Mungkin itu salah satu penyebabnya. Boleh saya tambahkan, Mbak Mai? Ini juga menjadi ini monggo. Ya, jadi terkait dengan anggapan stigma, kita harus sadar diri. Jadi begitu kita positif, kita harus menyatakan bahwa saya ini positif gitu. Jangan sampai menularkan kepada orang lain. Sehingga saya harus menggunakan masker, dan ketika misalnya ada orang lain mendekat ke saya, naudzubillah ya, kita harus katakan bahwa Anda harus menjauh. Jaga jarak. Jangan sampai ini kan bisa kita menularkan kepada orang lain, bisa juga kita tertular oleh orang lain gitu. Karena sama-sama tidak bisa dilihat gitu. Dua-duanya tidak bisa dilihat. Jadi stigma ini menurut saya yang harus diluruskan kepada masyarakat. Jadi begitu ada yang kena COVID, lapor. Yeah. Segera lapor, karena dengan melapor, kemudian pemerintah, terutama pemerintah daerah ya, akan segera menjemput untuk mengambil ke rumah sakit rujukan misalnya. Dan bahkan mengapa kemudian pemerintah pada sebagian kasus misalnya sampai memaksa menjemput untuk dibawa ke rumah sakit, karena penularannya sangat luar biasa gitu. Jadi orang yang masih mengatakan bahwa dirinya tidak sakit,
itu tidak ada yang bisa kemudian seolah-olah kebal untuk bisa mengatakan dirinya tidak terkena COVID, ya tes gitu. Itu satu-satunya bukti yang valid dan akurat gitu. Jadi ini banyak sekali kasus yang orang kemudian memaksa mengambil jenazah misalnya. Dia karena ingin menyolatkan, ingin memandikan jenazahnya. Jadi ini tugas kita memberitahukan kepada masyarakat bahwa ketika dia meninggal karena COVID, itu diserupakan dengan orang yang mati syahid, tidak perlu dimandikan, tidak perlu ya sudah dibungkus dengan semua perlengkapan yang dia pakai, udah langsung bungkus, langsung disolati gitu. Jadi tidak diperlakukan seperti yang orang normal ketika belum kena COVID. Dan itu kasusnya banyak sekali yang kejadian. Karena memaksa mengambil jenazahnya dibawa pulang, sampai di rumah katanya mau dia dibongkar. Petinya itu dibongkar, kemudian semua pakaiannya dibongkar, dimandikan seperti orang yang tidak terkena COVID gitu. Dimandikan, dikafani lagi gitu. Dan itu terbukti begitu jenazahnya dikuburkan. Jadi sebenarnya jenazah ini sudah dibawa, sudah dikubur oleh pihak yang berwajib. Kemudian ini kasusnya kebetulan di daerah Bogor nih, tetangga kecamatan di tempat saya. Jadi dia jam 9 malam itu dikubur oleh petugas gitu. Kemudian jam 12 malam jenazah itu dibongkar lagi, dibawa pulang ke rumah. Dimandikan, diinikan. Dan begitu selesai 2 hari kemudian orang yang memandikan itu positif COVID, dan karena dia tidak merasa dia COVID, meninggal. Orang yang mengantarkannya juga keluarganya semua meninggal. Semua tuh satu keluarga, kakaknya, adiknya, ibunya, semua meninggal karena dia mengambil paksa jenazah memandikan di rumah gitu. Kemudian dikubur. Sampai kemudian petugas yang memandikan jenazah itu juga meninggal. Kemudian, jadi dalam rangka ini beruntun gitu, berapa belas orang meninggal di waktu yang sama. Apakah kita masih harus menunggu kejadian itu lagi di tempat lain, baru kita percaya bahwa COVID itu mematikan? Saya kira ini yang menurut saya, mari kita sama-sama gunakan akal pikiran kita yang diberikan Allah untuk berpikir itu digunakan gitu. Supaya kita terasah melek ya, buka mata, buka hasil-hasil penelitian, buka gitu fakta gitu bahwa COVID itu ada gitu. Ini yang saya kira, saya terus terang saya sedih gitu ya kalau kemudian masih ada lingkungan pesantren yang kena dan masih ada yang mengatakan bahwa COVID itu tidak apa-apa gitu. COVID itu cukup dengan berwudu. Itu saya terus terang, saya sekali lagi bukan berarti saya anti wudu gitu ya terhadap hikmah dan tidak percaya pada Allah. Allah akan kapan saja bisa berkehendak gitu. Tapi syariatnya itu memang harus dilakoni gitu. Mohon maaf saya agak ini ya, jadi agak emosi karena gemes gitu. Soalnya di tetangga saya itu daerah-daerah Bojonggede ini termasuk yang daerah merah. Jadi belakang kompleks saya itu juga ada yang sudah kena positif di awal-awal dan dia meninggal gitu kan, 2 orang di rumah itu. Lalu tetangga kecamatan juga sama gitu. Jadi lama-lama tuh saya gemes gitu. Mohon maaf ya, jadi kadang-kadang suka jadi emosi. Tapi memang ini harus dibahas secara tuntas, Bu. Ya, betul. Jadi fatwa MUI sebenarnya sudah ada fatwa MUI bahwa ketika meninggal itu sudah ada panduannya, tapi lagi-lagi panduannya berhenti di mana gitu. Kenapa kemudian si mudin-mudin di tingkat kecamatan, di KUA, di desa nggak paham soal itu gitu. Dan kemudian tidak menstigma, tidak menganggap bahwa betul, tidak menstigma. Seolah-olah itu adalah apa ya? Kita tidak melakukan dosa. Baik orang yang terkena itu bukan berarti terkena adab sebenarnya, tetapi mungkin saya kok melihatnya seperti begitu gitu loh, seperti seolah-olah cara pandang itu harus diluruskan, Mbak Mai, tolong. Tugas Fatayat itu meluruskan. Bahkan saya melihat sendiri ada beberapa orang yang sebenarnya sudah sembuh gitu ya. Karena saya pikir ini penyakit yang harus diobati, bukan sesuatu yang kemudian harus dihindari, distigma, kemudian dikucilkan dan lain sebagainya. Ini penyakit. Ketika dia sembuh ya sudah selesai gitu ya. Ketika misalnya dokter menyatakan bahwa sudah negatif ya sudah gitu. Nah, ini saya juga gemasnya karena gini Bu Maria. Ada salah satu orang yang sudah sembuh karena mengikuti protokol kesehatan, dikarantina, dijemput oleh petugas medis, dibawa ke rumah sakit dan sembuh, dinyatakan sembuh, tetapi oleh masyarakat itu masih dikucilkan.
beliau berdagang tidak ada yang membeli gitu ya. Beliau berdagang tidak ada yang membeli. Beliau berusaha membeli sesuatu pun kemudian orang-orang seperti berusaha untuk jangan beli di saya gitu ya. Padahal kan keluarga itu butuh makan, butuh butuh yang lainnya. Tetapi masyarakat itu sangat menstigma sehingga kemudian keluarga itu menjadi sangat tidak nyaman lah. Saya pikir ini juga bisa menjadi wilayah kita bahwa sosialisasi pendampingan kita terhadap masyarakat itu benar-benar harus tahu sampai hal yang sekecil yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa sih gitu ya. Pendidikan itu bukan hanya kemudian sekedar kita menjauh, melindungi diri, melindungi orang-orang di sekitar kita dengan menggunakan APD, jaga jarak, selalu cuci tangan, tetapi juga bagaimana perlakuan kita kepada pasien agar kita tidak mendiskriminasi, agar kita tidak menyakiti gitu, agar kita tidak mengucilkan dan tidak menjadi bagian yang kemudian membuat orang lain tidak nyaman berada di sekitar kita. Bahkan seolah-olah kehadiran kita itu tidak menyelesaikan persoalan mereka gitu ya. Saya bahkan berkali-kali saya berusaha memberikan contoh dengan menyapa, menemani gitu terhadap salah satu pasien yang sebenarnya sudah negatif itu. Saya ingin mengatakan bahwa ini loh, kalau sakit itu ya diobati ke dokter. Kalau dokter sudah mengatakan sembuh, ya sudah gitu. Tadi seperti yang Bu Maria sampaikan bahwa ketika berwudu gitu sudah merasa saya tidak mungkin terkena, ya pastikan saja gitu. Sekarang kita punya alat, kita punya teknologi yang bisa memastikan bahwa virus itu ada di kita atau tidak. Dan kalau misalnya ada, silakan diobati. Kalau tidak ada, ya sudah, jangan distigma gitu ya. Itu yang sebenarnya ingin sekali saya katakan bagaimana penanganan kita pasca COVID. Jadi bukan hanya pada saat kita di tengah-tengah, karena ini saya pikir yang sudah sembuh dan yang sudah balik ke masyarakat juga sudah mulai banyak sebenarnya, karena data yang banyak. Tetapi yang perlu kita sembuhkan lainnya adalah mental dari orang-orang yang pernah terpapar itu. Gitu. Bagaimana mereka bisa kembali normal, bekerja, melakukan kegiatan sosial lainnya. Apalagi ya, banyak sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu, dan saya pikir ini bisa menjadi pijakan buat kita Fatayat ke depannya tentang apa sih yang harus kita lakukan, baik untuk pesantren kita, baik untuk santri-santri yang ada di lingkungan pesantren ataupun alumni yang sudah berkiprah di masyarakat. Mari kita bersama-sama memenuhi peran kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, sebagai bagian dari masyarakat. Tadi kemudian Bu Maria juga menyatakan bahwa kita bisa berperan bahkan pada hal yang sekecil apapun itu. Jadi kita bisa menyelamatkan satu orang saja, itu berarti kita sudah mengambil peran sebagai social agent of change tadi ya. Kemudian kita harus bisa memberikan contoh, menjadi diri yang versi diri yang terbaik, baik sebagai individu di dalam keluarga, lalu kemudian di dalam masyarakat, kemudian juga di dalam kehidupan berbangsa. Jika kemudian idealnya kita bersama-sama menciptakan atau mewujudkan kemaslahatan bersama, dan itu menjadi tujuan utama kita bersama. Jika kemudian kita masih melihat banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan arahan, tidak sesuai dengan agama, maka itu menjadi celah bagi kita atau menjadi kesempatan bagi kita untuk kemudian memberikan peran kita ke depan. Jadi terima kasih sekali Ibu Maria, semoga sama-sama. Satu lagi Mbak, ada yang terlupa bahwa selama masa COVID ini kekerasan terhadap perempuan juga meningkat. Dan kekerasan seksual terutama selama masa COVID ini di tempat-tempat publik itu mendominasi. Kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual. Ya. Di publik? Iya, justru kekerasan publik. Jadi selain kekerasan di dalam rumah tangga juga di dalam rumah tangga ada kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual. Kemudian jadi kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Saya belum melihat hasil yang terakhir. Saya pikir justru yang meningkat akan di wilayah private untuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Jadi malah di publik ya. Terima kasih Ibu Maria.
saya kembalikan mungkin, dan sekali lagi saya tidak ingin menyimpulkan karena saya percaya bahwa kita tadi bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil poin penting dari yang disampaikan oleh Bu Maria secara berbeda-beda sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Saya tadi sangat terinspirasi ketika Ibu Maria mengatakan bahwa kita harus bisa berkontribusi sekecil apapun, ya, baik kita sebagai santri, baik kita sebagai sebagai bagian dari keluarga, bagian dari masyarakat, bagian sekecil apapun, usahakan kita bisa menjadi agent of change bagi orang di sekitar kita. Tetap bermanfaat, tetap memberikan kontribusinya. Kemudian saya kembalikan lagi saja ke Mbak Roziko yang ada di PAC. Terima kasih sekali Ibu Maria. Sama-sama, terima kasih banyak nih Mbak Mamai, Mbak Iko, Kang Nok, dan juga teman-teman Fatayat lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.